Assalamualaikum teman-teman investor, selamat datang kembali di channel analisis saham harian ini. Tempat kita bahas update saham terkini dengan gaya santai tapi tetap tajam dan berbobot. Nah, hari ini kita akan bahas tentang saham Bumi atau PT Bumi Resource Tbk, karena saham ini lagi top trending banget di Stockbit dan berbagai komunitas saham lainnya ya. Banyak yang penasaran apakah ini cuma euforia sesaat atau memang ada potensi cuan yang nyata. Nah, yuk kita bahas ya bersama-sama, kita bedah. Tapi sebelum lanjut ini, jangan lupa tekan tombol subscribe dan like-nya dulu ya, biar kamu nggak ketinggalan analisis saham harian dari saya setiap hari. Nah, dukungan kalian ini tentunya sangat berarti untuk perkembangan channel ini. Langsung saja kita mulai di analisisnya. Nah, PT Bumi Resource Tbk ini dengan kode saham Bumi, ini adalah salah satu perusahaan pertambangan batubara yang terbesar di Indonesia, di mana ini didirikan pada tahun 1973 dan ini berkantor pusatnya di Jakarta. Nah, perseroan ini memiliki anak usaha utamanya seperti PT Kaltim Primacoal dan PT Arutmin Indonesia yang menjadi penghasil batubara utama untuk pasar domestik maupun ekspor. Nah, selain di sektor batubara ini, Bumi juga memiliki diversifikasi bisnis ke bidang energi dan sumber daya mineral lainnya. Nah, sebagai perusahaan publik yang tercatat di BEI sejak tahun 1990, Bumi ini sering menjadi sorotan investor karena likuiditasnya yang tinggi dan pergerakan harganya yang selalu mengalami fluktuatif. Nah, dalam beberapa tahun terakhir ini, Bumi menghadapi tantangan dari segi utang dan juga fluktuasi harga komoditasnya. Namun tetap menunjukkan upaya restrukturisasi keuangan dan peningkatan kinerja operasional. Nah, saham ini banyak diminati oleh investor retail karena harganya yang saat ini cukup murah per lembarnya dan relatif terjangkau dan sering menjadi top trending di berbagai platform komunitas gitu ya, seperti di Stockbit ataupun di TrendingView. Baik, mari kita bahas tentang secara fundamental. Nah, apabila ini adalah laporan keuangan dari Q1, Q2, dan Q3 yang dimiliki oleh PT Bumi. Nah, secara fundamental apabila kita lihat dari total pendapatannya, dari Q1 2025, Bumi ini menghasilkan pendapatan sebesar 5,7 triliun. Kemudian di Q2 itu naik menjadi turun menjadi 5,4 triliun. Namun di Q3 data menunjukkan bahwasanya Bumi ini menghasilkan pendapatan sebesar 5,8. Ini artinya terjadi peningkatan pendapatan dari kuartal ke kuartal. Terutama di Q3 itu plus 8,3% dibandingkan dengan Q2 yang sebelumnya. Nah, ini menandakan bahwasanya penjualan batubara masih cukup kuat meski harga komoditas global mengalami fluktuasi gitu ya. Nah, kemudian yang kedua, dari laba kotor naik dari 838 miliar di Q1 menjadi 889 miliar di Q3. Nah, kalau margin laba kotornya ini relatif stabil di sekitar 15% dari pendapatan. Nah, ini menunjukkan bahwasanya efisiensi biaya produksi terjangkau walau beban pokok penjualan masih cukup tinggi. Nah, kemudian apabila kita lihat dari segi laba usaha ya, atau operating profit, di Q1-nya ini Bumi menghasilkan 457 miliar dan di Q2 452 miliar, ini mengalami penurunan sedikit, dan di Q3 476 miliar. Nah, laba usaha ini relatif stabil dan meningkat tipis ya, di sekitar plus 5,3% secara kuartal.
Nah, ini mencerminkan bahwasannya kemampuan perusahaan menjaga kinerja operasional meskipun ada tekanan dari biaya usaha. Nah, jika kita lihat dari laba sebelum pajak, ini mengalami peningkatan yang signifikan ya, dari 378 miliar di Q2 ini menjadi 605 miliar di Q3. Nah, lonjakan ini biasanya didorong oleh kenaikan pendapatan lain-lain sebesar 129 miliar di Q3 ya, apabila dibandingkan dengan Q2 yang minus 74 miliar. Nah, ini mengindikasikan, menunjukkan bahwasanya ada penghasilan yang non operasional yang berkontribusi besar, bisa dari selisih kurs, penjualan aset, atau juga pendapatan investasi yang dimiliki. Nah, selanjutnya dari jumlah laba komprehensif ini, dari laba komprehensif ini meningkat tajam ya, dari 83 miliar di Q2 menjadi 355 miliar di Q3. Peningkatan ini memperkuat sinyal sebetulnya ya, bahwa perusahaan ini mulai pulih secara finansial dari tekanan kuartal yang sebelumnya. Nah, jadi secara fundamental dapat kita simpulkan bahwasanya secara umum bumi ini menunjukkan tren perbaikan di Q3 2025. Nah, ditandai dengan adanya kenaikan pendapatan laba bersih kuartalannya, kemudian peningkatan labanya sebelum pajak, serta margin laba kotor yang tetap terjaga. Nah, laba bersih ini masih lebih rendah apabila dibandingkan Q1 gitu ya, sehingga ini menandakan kestabilan kinerja antar kuartal. Ya, struktur beban pajak dan biaya non operasional juga masih menjadi faktor volatilitas utamanya. Itu adalah kesimpulannya ya, secara fundamental. Nah, mari kita lihat secara grafik dari segi analisis teknikal. Kita lihat ya, per hari ini setelah penutupan, harga bumi ini terbentuk di penutupan di harga 198. Kenaikan ini lebih besar dari sebelumnya, itu sebesar 48 poin atau naik lebih 32%. Gitu ya, 32,00% itulah ya, 32%. Nah, jika kita lihat juga dari volume perdagangan per hari ini 28,6 miliar lembar, ini jauh di atas rata-rata volumenya sebesar 3,84 miliar. Nah, tren dan momentum harganya, jika kita lihat dari segi tren dan momentum harga, grafik ini menunjukkan pergerakan harga naik tajam sejak awal perdagangan sekitar pukul 9 pagi pada saat pembukaan perdagangan hingga menembus level psikologisnya, yaitu sampai antara 190 sampai dengan 200. Nah, setelah mencapai puncaknya ini, harga bergerak mendatar atau sideways di rentang 195 sampai dengan 200 menjelang penutupan pasar. Nah, volume perdagangannya, nah, jika kita lihat dari volume perdagangan, volume hari ini melonjak hampir 7 kali lipat dari rata-rata volume hariannya ya. Ini mengindikasikan adanya akumulasi besar-besaran oleh investor baik retail maupun institusi. Nah, level support dan resistennya ini, support terdekat itu di harga 185, support terkuatnya di 175, resisten terdekat
200, resisten lanjutan 210. Jika besok harga berhasil menembus dan bertahan di atas 200 ini, maka potensi menuju 210 sampai 220 cukup besar gitu ya. Namun jika turun di bawah sampai dengan 185 rupiah per lembar saham, ini menunjukkan bahwa ini adalah sinyal koreksi jangka pendek itu bisa muncul. Nah, indikator momentumnya berdasarkan bentuk kurva, kenaikan tajam ini diikuti dengan pergerakan mendatar, menandakan bahwasanya terjadi overbought secara intraday, kemudian akan muncul pullback minor sebelum lanjut naik. Nah, jika volume tetap tinggi dan sentimen pasar masih positif, ini bisa menunjukkan harga akan mengalami kenaikan. Nah, untuk rekomendasi besok ya, tanggal 12 November 2025, level untuk beli itu di harga 185 sampai dengan 190. Kemudian untuk menjual atau exit targetnya itu di harga take profit ya, di harga 200 sampai dengan 210. Nah, apabila mengalami penurunan, kita harus antisipasi untuk membuat stop loss di harga 175 agar tidak mengalami kerugian yang cukup dalam lagi. Nah, teman-teman investor, dari pembahasan kita hari ini tentang saham Bumi ini, semoga bisa memberikan gambaran yang lebih jelas bagaimana cara melihat saham bukan hanya dari sisi harga, tapi juga dari fundamental dan sentimen pasar. Seperti kata Warren Buffett, gitu kan, resiko itu muncul ketika kita berinvestasi tanpa memahami apa yang sedang kita beli. Nah, maka dari itu selalu pelajari datanya, pahami perusahaannya, dan analisis dengan tenang sebelum mengambil keputusan. Perlu saya tegaskan di sini bahwasanya video yang saya buat ini bukan ajakan untuk membeli ataupun menjual saham, gitu ya. Semua pembahasan ini hanyalah dalam bentuk opini dan analisis dari pribadi saya, sehingga saya memberikan rekomendasi kepada teman-teman investor. Keputusan investasi sepenuhnya ada di tangan Anda. Kalau untung, nikmati hasilnya. Kalau rugi, itu adalah bagian dari proses belajar. Jadi bijaklah dalam berinvestasi. Oke, jangan lupa untuk tekan tombol subscribe, like, dan share supaya channel analisis saham harian ini bisa terus berkembang dan memberikan edukasi serta analisis saham harian untuk teman-teman trader semuanya. Sampai jumpa di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam cuan.